kesepakatan terkait dengan kerja. Iya, kesepakatan apanya? Kontrak kerja apa yang membuat kita bingung, yang membuat kita itu perikanan usaha, ya, bermitra dengan pemerintah daerah, ataukah ini adalah punya pemerintah daerah perikanan kelautan ini memitrakan sedang melakukan OPD tidak ada satu yang tidak di antara usaha PT nomor 14 bahwa OPD bisa mengantar dan juga memberikan hasil rapat itu adalah rapat itu mengatakan itu rapat pengalihan saham KSU Mandiri KSU Berkamandiri. Oke, lalu kata direktur kemarin tidak bisa dialihkan karena perusahaan itu bisa. Kalau memang tidak sehat, kenapa orang-orang tidak dialihkan? Atau memang kalau memang orang ini memiliki motor di dalam PT Bimas, kenapa tidak dijadikan hak untuk menjadi pemegang saham mayoritas misalkan? Nah ini yang menjadi problem. Sudah, masih ada. Pokoknya banyak masalah di sini. Nanti kita akan buka satu persatu. Sudah ada yang lain? Ya untuk sementara itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua BIMPAR ya, beserta anggota yang hadir pada siang hari ini, yang walaupun ketiga kali. Saya mohon maaf pada hari ini ya, saya baru bisa datang karena dengan kemarin itu karena memang langsung ke sini tanpa ada koordinasi dengan kami ya. Pihak kami memberitahukan bahwa akan ada ini. Jabatannya, Wei? Saya adalah jabatan selaku Dewan Komisaris di sini. Dewan Pengawas, bukan sebagai direksi yang harus hadir setiap hari. Dewan Komisaris itu berdasarkan PT, aturan undang-undang perusahaan itu hanya 1 kali dalam sebulan. Tetapi saya setiap hari Minggu akan mengawasi ini setiap minggu. Jadi setiap hari Sabtu saya berkantor di sini. Ya walaupun hari libur, tapi kami itu dalam rangka pengawasan kita melakukan pekerjaan itu. Jadi 4 kali dalam 1 bulan. Kemudian yang pertama barangkali para pemegang saham tentang Kadis Kelautan. Untuk diketahui bukan saya pemegang saham, tetapi sebagai perwakilan pemegang saham atau ex officio. Kenapa demikian? Karena itu adalah bersumber dari anggaran Kementerian Kelautan dulu yang dituangkan perpanjangan tangan ke dalam DKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima. Siapapun yang menjabat sebagai kepala dinas itulah sebagai ex officio perwakilan pemegang saham. Itu intinya. Jadi bukan pemegang saham. Lalu yang kedua, dengar dulu ya, jangan ada yang supaya kita saling mendengar dulu. Yang kedua itu SK pengurusan tentang pengurus BPR ini bukan dengan SK Bupati, tetapi dengan hasil RUPS yang dilanjutkan ketika setelah RUPS pengangkatan dan siapa RUPS itu adalah para pemegang saham melakukan rapat umum pemegang saham, ada bupatinya, ada perwakilan saham, ada pemegang saham perorangan, yaitu ada 2, Pak Haji Jasari dengan Pak Fahri Amini. Itu melakukan rapat RUPS, mengangkat direksi, mengangkat dewan komisaris pada saat itu. Lalu itu dituangkan kalau direksinya itu adalah dites dulu melalui OJK. Begitu juga dewan komisaris, apabila setelah lulus di sana dengan persyaratan-persyaratan tertentu, baik itu kecakapannya, kemudian integritasnya, ada hasil lulus di sana, baru di akta notarisnya. Jadi bukan kayak perusahaan daerah itu baru SK, surat keputusan. Kalau kami dinotarilkan dan dilanjutkan dengan Komhamnas. Itu intinya. Jadi tidak ada SK pengurusan yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati. Khusus di sini kenapa? Karena PT BPR beda dengan perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah yang memberhentikan dan mengangkat itu adalah cukup bupati. Ya. Kalau kesepakatan Kementerian Kelautan yang kedua, nanti dulu. Kalau kantor ini tanpa penghuni, yang bedanya dengan bank-bank lain, bank umum lainnya, bahwa BPR Pesisir ini adalah include yang bekerja itu ada di lapangan, bukan pelayanan, karena ini kita tidak ada jasa pengiriman yang harus stay di sini. Hanya yang menerima uang saja dengan adminnya harus stay di kantor. Selainnya itu adalah menagih
dan memberikan kredit kepada yang lain apabila itu waktu realisasinya. Setiap harinya adalah menagih jemput bola, bukan dia beda. Kalau dengan BRI orang datang bayar, kalau di sini sambil orang bayar, maka dia harus nagih karena pendekatan masyarakat kecil itu intinya. Sehingga Bapak begitu datang ke sini jangan heran kalau misalnya jumlah anggotanya di sini ada 20 orang, ya dia harus ke OH memeriksa cabangnya, dia harus ke sekitarnya menagih. Kalau tidak begitu, maka masyarakat kita tidak akan bayar gitu kalau kita tidak jemput bola dalam penagihannya itu. Kemudian mungkin saja penghuninya itu salah satu saya. Kalau hari kerja saya itu supaya tidak tumpang tindih dengan kapabilitas saya sebagai dinas kepala PNS itu, saya kerjanya memang hari Sabtu di sini. Dan hari Sabtu kami buka kantor ini. Kami buka pelayanannya. Hanya hari Minggu saja libur. Jadi seorang dewan komisaris dalam melakukan pengawasan itu minimal 1 kali dalam 1 bulan. Tetapi saya 4 kali dalam 1 bulan, yaitu 4 Sabtunya. Ini tugas saya, sehingga tidak ada tumpang tindih antara pekerjaan saya selaku PNS ataupun dewan komisaris. Dan itu dewan komisaris tidak ada larangan baca syarat-syarat dewan komisaris, itu ada itu di perusahaan dan undang-undang. Dan kami diangkat dan diberhentikan oleh para pemegang saham melalui RUPS-nya dan disetujui di tes and proper test itu oleh OJK. Jadi tidak sembarang. Itu pun persyaratan yang harus diusulkan sebagai dewan komisaris harus punya kompetensi 11 modul lulus dalam uji kompetensi nasional, baru ada sertifikat itu, baru boleh dimajukan menjadi itu. Nah, kalau keinginan teman-teman saya harus berpijak mengangkat kaki dari sini, tidak bisa saya mengangkat kaki kecuali saya dievaluasi oleh OJK bahwa kinerja saya tidak bagus, baru. Jadi tidak ada hak saya untuk bisa diketahui, Adinda. Jadi misalnya adik-adik ada harapan, saya harus mengingat, saya pun ingin keluar dari sini, tapi tidak mungkin saya mengundurkan diri, saya tidak mampu kerja. Tuh. Nanti kan itu saya potong dulu itu kan. Nanti catat aja, catat. Umi cerita begitu kan kayak apa itu? Memang kita berbicara sesuai fakta. Berarti ibu yang sendiri yang mengatur bahwa ibu harus masuk kerja di hari Sabtu. Karena hari Sabtu dinas itu sudah tutup. Bukan, itu adalah kesepakatan kita bersama. Iya, kesepakatan karena kebijakan itu. Siapa yang bilang? Iya. Karena Sabtu itu semua instansi yang beroperasi itu, sehingga ibu masuk pada pengambilan kebijakan itu, Pak. Itu enggak salah. Enggak ada mungkin ibu. Artinya ini kan ibu ini karena Bapak itu ada. Jangan Bapak memaksakan kehendak saya bukan ini. memaksakan kehendak ibu. Ini tidak konsisten ibu. Sudah menjabat sini. Di sini dibiarkan misal begitu. Diatur lagi masuk jam kerja di hari Sabtu. Berarti ibu yang mengambil kebijakan itu. Saya yang mengambil kebijakan tanya begitu. Yang hasil rapat. Dan anak-anak ini pastilah anak-anak mengikuti kata dewan komisaris utamanya. Oke, silakan itu begitu. Anda pendapat. Mau Anda itu seperti apa? Iya. Mau Anda Artinya, seperti apa? Seharusnya kalau memang ibu memiliki tanggung jawab di sini, minimal jam kerja lulus stand di sini. Jangan karena sebagai petugas kontrol dan sebagai dewan komisaris. Pak, dari sejak awal, bukan karena pada saat saya seperti jam kerjanya sejak dulu. Nah, supaya artinya, Bapak tahu sejak dulu, jangan Anda membuat-buat persoalan di sini. Tidak, artinya ibu juga sekarang ini dulu waktu jadi kepala dinas perikanan dan kelautan, katanya kita lihat jelas-jelas itu di situ adalah sebagai pemegang saham. Ibu sudah perwakilan pemegang saham, ya. bedakan Tunjukkan SK-nya, jangan hanya bilang perwakilan begitu. Cari SK-nya, cari. Artinya supaya kita ngambang begitu. Artinya Pak, banyak.